Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Fajar Prasetya, NIM 9312121718, akan mereview makalah kelompok 11 yang mengenai pengawasan syariah Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. Pada penjelasan kali ini, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional ditopang oleh berbagai bidang kegiatan, salah satunya bidang ekonomi. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah dengan Dewan Pengawas Syariah atau dikenal sebagai DPS. Yang kedua, dalam pembahasan mengenai pembahasan tersebut, yang pertama, pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak dibanding dengan lembaga keuangan bukan syariah atau disebut juga konvensional. Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Jadi, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. DSN dapat memberikan teguran jika ada lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum. Yang kedua, dalam sebuah pembahasan, yaitu dasar keberadaan DPS. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Terkait dengan keberadaannya, DPS adalah badan independen yang wajib dibentuk di bank syariah dan umum konvensional yang memiliki undang-undang serikat yang berdasarkan pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan keberadaan DPS dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 32 merupakan penegasan dan pengulangan terhadap ketentuan yang ada pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pedoman kerja DPS. Berikut pedoman dan tata tertib kerja DPS. Yang pertama, struktur dan pengangkatan DPS dalam organisasi. Yang pertama, DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS. Yang kedua, jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang dan paling banyak 50% dari jumlah direksi bank. Tugas dan tanggung jawab DPS antara lain, yang pertama, DPS wajib meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. DPS wajib menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada penjelasan tersebut mengenai pedoman kerja DPS yang membahas tentang tanggung jawab dan tugasnya pada subbab yang ketiga. Pada kesimpulan yang terakhir dalam pembahasan tersebut, yang pertama, pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang telah diatur Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 berdasarkan peraturan tersebut. Yang kedua, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang ketiga, memiliki pedoman dan tata tertib dalam bekerja mulai dari struktur dan pengangkatan anggota, tugas dan wewenang waktu sampai dengan hal-hal yang dilarang ketika menjadi anggota DPS. Kekurangan makalah pada kelompok 11 yaitu kurangnya kerapian dalam
menulis referensi daftar pustaka, dan kelebihannya dalam penjelasan tersebut cukup dapat dipahami. Sekian review yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.